Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fia Putri Ismail. Nomor induk mahasiswa saya 0499283996. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Soalnya yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian perhatikan setiap materi yang dijelaskan. Berikut adalah materinya. Ini adalah perintah-perintah yang harus kita jelaskan. Lalu laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Saya sudah menyalinnya. Lalu saya akan ke comment prompt. Run as administrator. Coba terlebih dahulu. Perintah yang pertama yaitu git cd. Kita tulis terlebih dahulu. Cd ini perintahnya untuk pindah-pindah direktor. Enter, dan terus sudah pindah. Lalu kita ke cls. Perintah cls. CLS ini atau clear screen saver. Sesuai namanya, perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Perintah ini digunakan untuk satu file saja, dan filenya hanya jenisnya teks. Kita enter. Nah, kita sudah membersihkan screen savernya. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu cls slice tanda tanya. Perintah ini memberikan bantuan untuk perintah cls, memberitahu bahwa layar sudah dibersihkan dengan perintah cls. Kita enter. Perintah tersebut keluar seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu dir slice tanda tanya. Maaf. Perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktor, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya ditampilkan. Kita enter. Filenya akan keluar. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi setiap IP address, netmask gateway, hostname, bahkan lama sewa IP address pada network. Kita enter. Munculnya akan seperti ini tampilannya. Lalu kita next ke berikutnya, ipconfig/all. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita enter. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Perintah berikutnya yaitu ipconfig tanda tanya. IP ini menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Perintah ini memberikan panduan penggunaan serta jenis-jenis ipconfig, serta perintah ini memberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita enter. Ini adalah contoh-contoh penggunaan ipconfig-nya. Ini opsi ipconfig-nya yang ada. Perintah berikutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini berguna untuk melepas dan mereset semua settingan IP address. Jika perintah ini dijalankan, konfigurasi IP address komputernya hilang. Baik, kita next. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan IP Berry pada semua adapter jaringan. Hanya berjalan pada klien yang telah konfigurasi dengan DHCP. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig/display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau biasa disebut DNS. Kita enter. Nah, keluarnya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig //dns. Perintah ini digunakan untuk mereset atau mengosongkan DNS cache atau menghapus. Kita enter. Successfully flush the DNS recovery cache. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig /register DNS. IP ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada server terdekat. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu ping. Ping ini perintah untuk mengetes konektivitas jaringan. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah selanjutnya, yaitu net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sudah dipakai. Kita enter. Tunggu sebentar. Yang seperti ini. Lalu perintah berikutnya, tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke next. Perintah berikutnya, yaitu path ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah berikutnya, yaitu nslookup. Untuk memberitahu nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Kita ke perintah berikutnya, yaitu route. Route ini berguna untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah router table dalam sebuah host. Lalu kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke perintah yang terakhir, yaitu net. Perintah ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan, sesi mulai, dan berhenti. Kita enter. Muncul akan seperti ini. Pengerjaan tugas 2 telah selesai dilaksanakan. Sekian video dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.